bahannya. Untuk bahan ini sedikit saya mau kilas balik proses awal saya membuat bahan dasar. Bahan ini masih sangat kecil sekali ya, paling untuk lingkar batangnya sekitar 10 cm sampai 15 cm yang posisi di lingkar batang di sini. Untuk awal bahan ini saya proses, saya dari bahan indukan memilih batang yang masih muda, yang masih hijau, saya kasih gerakan ekstrim. Dengan spasi gerakan ekstrim yang sangat dekat sekali dengan besar batang sekian, ini liuannya hampir rapet ya. Nah, jadi untuk teman-teman saya pernah berbagi juga untuk tip membuat bahan bonsai sancang ekstrim. Nanti kalau kita targetnya besar agar masih liuannya tidak berdekatan seperti pada contoh ini, kita bisa lakukan gerak dasar pas di indukan dengan pemilihan bahan dasar variatif, tapi hati-hati untuk melakukan liuan ekstrim. Kalau kita memilihnya bahan dasar yang agak sedikit coklat, kita pelan-pelan untuk kasih gerakan dasar ekstrim dengan spasi yang agak sedikit jauh ya, kira-kira sekian. Seandainya sekian gerakan dasar ekstrimnya sekian, nanti kalau besar mencapai sekian, mungkin walaupun spasinya agak sedikit jauh untuk liuannya itu nanti sudah akan berdekatan. Sama juga nanti seandainya teman-teman cari bahan dasar yang batang masih muda, masih terlihat hijau, itu kasih gerak dasar ekstrimnya jangan terlalu rapat, agak spasi jauh kalau pengennya target besar. Coba kita lihat bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa. Nah, ini dia ya untuk kondisi dari sebelah sini, dan nampak di sini bekas ada tahapan. Ini dulu ada batang utama naik ke atas, saya potong, saya pengen fokus untuk pembesaran gerak dasar pada batang utama dulu. Nanti ini saya mau melakukan perawatan ringan, membersihkan batang utama, kemudian akan saya lakukan di sini ada beberapa mata tunas baru, akan saya potong, kurangi semua, saya sisakan yang masih los biar untuk fokus membangun daripada proses memaksimalkan pembesaran batang utama ini. Oke, sudah saya kondisikan di sini. Saya mencoba untuk los pucuknya ini saya tegakkan, saya ikat sama bahan dasar bonsai di sebelahnya, pas banget. Sekalian yang di sebelah kiri ini juga kurang sedikit condong ke sini ya, jadi saya sederhana pakai tali rapiah. Masih ada satu bahan lagi yang meliuk ekstrim. Yuk kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Nah, ini satu contoh lagi untuk bahan bonsai sancang meliuk ekstrim. Untuk teknik awal saya berproses pemilihan bahan dasar di indukan sama seperti di video saya sebelumnya tadi. Saya pemilihan bahan dasarnya batang yang masih muda terlihat hijau, saya lilit kawat, terus sedikit ekstrim, agak sedikit dekat untuk spasi liuannya. Jadi dengan besar batang sekian sudah hampir mulai rapat ya. Mungkin kalau ini besarnya sekian mungkin akan lebih rapat lagi, tapi nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Dan di sini tadi sudah saya kondisikan untuk pengurangan beberapa cabang saja, karena cabang-cabang di atas yang saya buang kurang begitu sehat, jadi biar tidak menghambat pertumbuhan pada batang utama. Terus ini beberapa minggu yang lalu saya lakukan pembuatan alur. Alhamdulillah kambium sudah mulai jalan. Ada juga yang di sini. Ini kalau yang di sini tanpa sengaja ya. Sebenarnya ini terserang ulat batang pada bahan bonsai sancang, dan sudah ulatnya itu sudah masuk ada pada batang utama. Saya mencoba dengan pengembangan diri, saya pernah praktek di bahan yang lain sebelumnya, alhamdulillah berhasil. Nah, ini saya langsung, kalau bahan bonsai sancang ada ulat batangnya di dalam, walaupun entah itu di atas ataupun di bawah, yang penting satu, saya mau spilkan sedikit, walaupun saya pernah berbagi untuk teman-teman ya, cara basmi ulat batang pada bahan bonsai sancang yang sudah terlanjur masuk di batang utama.
Jadi kita cari untuk lubangnya. Setelah kita cari untuk lubangnya ketemu, kita bersihkan nyampe lubang itu agak sedikit lebar, enggak apa-apa. Kita cari tisu ya, tisu yang kering, kemudian siapkan air starban. Nah, tisu itu kita celupkan ke air starban, kemudian kita masukkan ke lubang di mana ulat batang itu masuk. Otomatis tidak ada angin keluar ya yang dari lubang nyampe di mana ulat batang itu berada. Akhirnya dia mati di dalam. Tapi alhamdulillah ini sebagai contoh untuk teman-teman sudah berhasil. Langsung ini saya kasih alur dari terusan di mana hama pada ulat batang ini membuat lubang di batang utama. Oke, ini tadi contoh 2 bahan bonsai sancang melayu ekstrim. Mungkin masih banyak ya kegiatan agenda di kebun Groni ini. Masih ada beberapa pohon yang saya mau kerjakan, 1, 2, 3, 4, 5 untuk di blok bahan bonsai sancang ini. Sedikit saya mau spilkan untuk teman-teman. Ada bahan bonsai tauci yang sudah berusia kurang lebih sekitar hampir 5 tahun, bareng sama waru India yang pernah saya update untuk teman-teman. Cuman sedikit agak lebih duluan yang waru India ya, untuk saya berproses budidayanya dari cangkok juga. Kita langsung menuju ke bahannya, seperti apa untuk bahan bonsai taucinya. Nah, ini dia ya untuk yang ID tauci. Untuk bahan ini dulu saya proses dari sejari usia kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 tahun. Untuk bahan ini dulu hibahan dari Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai. Untuk teman-teman minta dukungannya di channel beliau ya. Untuk bahan ini beberapa kali pernah saya update untuk teman-teman, mulai dari proses pengepresan batang utama, terus menambah anak cabang beberapa yang saya lakukan dengan teknik tempel, kemudian ada juga terusan asmah kota untuk yang sambung sisip. Nah, kita mendekat ke bahannya ya, secara detailnya nanti saya akan spilkan untuk teman-teman proses untuk bahan tauci ini. Sedikit saya mau spilkan untuk proses saya membuat bahan dasar ID tauci ini. Untuk bahan tauci ini pas posisi awal saya tanam di lahan ground di sini, selama kurang lebih 5 tahun posisinya masih ada di sini, tidak pernah saya pindah-pindah. Sekali saya lakukan koreksi beberapa akar, kemudian menarik beberapa akar yang nampak terlihat pada layar kaca teman-teman. Setelah tumbuh besar di sini saya lakukan pengepresan, juga pernah saya update untuk teman-teman. Kalau tidak salah, pengepresannya dulu sangat lumayan ekstrim ya, batang besar, nampak untuk lukanya di sini juga masih lebar banget. Dan di sini ada cabang kedua, di sini tanpa ada cabang dulu ya. Nah, setelah itu saya lakukan pengepresan lagi, menumbuhkan pecahan 2 anak cabang. Nah, di sini dulu ini hasil tempel ya, hasil tempel. Kalau tidak salah saya memanfaatkan tunas di atas sebelum ada ini ya, saya tarik ke bawah, saya tempel. Alhamdulillah berhasil. Ada 2 cabang yang saya lakukan tempel, di cabang pertama sama yang di background di sini. Di background sini dulu hasil tempel dari mata tunas yang posisi di bawah di sini, saya tarik lewat belakang, saya tempel. Nah, untuk teknik-teknik menambah cabang baru dengan teknik tempel pernah saya update juga. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi saya, nanti mau berbagi tips juga. Nah, terus untuk terusan mahkota di atas sini, nah di sini ini dulu hasil sambung sisip ya, hasil sambung sisip. Nah, ini sebenarnya dulu ada cabang ke atas ini ya, sudah mecah 2, terlalu tinggi mungkin ya, jadi saya ambil kesimpulan ada mata tunas di bawahnya kecil, ini saya potong. Nah, mungkin nanti
ke depan akan saya lakukan pengepresan di seputaran sini, mencari mata tunas di seputaran sini sama di sini ya, rencana ya. Tapi ini masih saya lakukan pengelosan karena nampak di sini lukanya sangat masih lebar sekali, dan di sini juga saya lakukan untuk pengontrolan tiap 1 bulan sekali. Kita coba lihat dari sebelah sana untuk bahan ini. Oke, ini dia untuk nampak dari belakang ya. Memang untuk konsep bahan ini saya ambil nanti untuk mukanya dari sebelah sana. Ini hasil tempel yang memanfaatkan mata tunas tidak terpakai dari bawah sini. Terus di sini nampak juga ya untuk luka yang ini masih sangat lebar parah sekali, dan di sini mungkin masih kurang sedikit besar ya. Mungkin ini nanti malah yang terakhir untuk pengepresannya. Ini masih saya loskan, terus memang sengaja kalau saya pribadi beberapa cabang yang tumbuh di bawah saya buang semua ya, nyampe di atas, karena biar untuk di sini terkena sinar matahari. Oke teman-teman, ini tadi ya mungkin kegiatan di lahan ground, agenda serba-serbi, inspirasi untuk teman-teman yang suka berproses berbudidaya, membuat bahan bonsai dari nol, tentunya dari budidaya cangkok, memanfaatkan beberapa cabang-cabang yang tidak terpakai, bisa kita lakukan budidaya cangkok, kita berproses. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya, berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di video saya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.